Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pemirsa channel Semawa Online TV yang berbahagia, dimanapun saudara berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca sholawat, kita akan diberikan syafaatnya nanti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Semawa Online TV yang berbahagia, menjelang berbuka puasa yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa channel Semawa Online TV yang berbahagia, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Hadatul Wathon Indonesia Samawa dimanapun kalian berada, pada sore yang berbahagia ini tadi sudah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka kami jadikan hati mereka, akan tetapi mereka tidak mempergunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai penglihatan, akan tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum azanul la yasma'una biha. Kemudian mereka mempunyai telinga, akan tetapi mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para pemirsa channel Semawa Online TV yang berbahagia, dapat kita kutip beberapa hal dari firman Allah di atas. Yang pertama, Allah memberikan kita hati. Namun kenyataannya saudara-saudara, hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita pergunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Kita tidak pernah membedakan mana yang putih dan mana yang hitam, mana dosa dan mana pahala, mana kebaikan dan mana keburukan, mana kebaikan dan mana kejahatan. Allah memberikan hati kepada kita adalah untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak seperti itu, maka kita sama saja dengan binatang. Kenapa demikian? Seekor singa, seekor harimau, mereka berburu mangsanya dari pagi sampai dengan sore hanya untuk mengenyangkan isi perutnya. Seekor ayam, mereka mengais dari pagi sampai sore hanya untuk mencari isi perutnya. Maka kita sebagai manusia, Allah berikan hati adalah untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata adalah untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, lautan, gunung-gunung dan sebagainya, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kecil di hadapan Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang bisa menggunakan matanya untuk melihat kebaikan-kebaikan, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jadikan telinga kita untuk mendengar. Namun apa kenyataannya, pemirsa yang berbahagia, di sekeliling kita, baik keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, mereka mempergunakan telinga-telinga mereka untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka tidak pernah mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut mereka tidak pernah mereka gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin pemirsa channel TV Samawa Online yang berbahagia. Yang kedua, ada pertanyaan dari santri kita. Pertanyaan ini ada dua macam yang berkaitan. Yang pertama, mengapa Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu? Pertanyaan kedua, apa hubungan nafsu dengan puasa Ramadan? Saya jawab yang pertama. Yang pertama tadi adalah mengapa Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang Islam. Mengapa Allah tidak hai orang-orang yang Islam ya ayyuhal Islam? Kenapa Allah tidak memanggil seperti itu? Mengapa Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia? Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa, yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kita saksikan saudara-saudara di sekeliling kita, orang mempunyai fisik yang besar, fisik yang tinggi, otot yang kuat, akan tetapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebaliknya saudara-saudara, banyak kita saksikan fisik saudara-saudara kita yang lemah, fisiknya kurus, kerempeng, kemudian fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa, tetapi mereka mampu untuk berpuasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada iman di dalam hatinya. Karena ada iman di dalam hatinya, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, maka definisi iman yang sesungguhnya, kalau ada hari ini orang yang mengaku dirinya Islam, dia adalah hamba Allah tetapi dia melaksanakan perintah-perintah Allah, maka mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya yang dikatakan dengan orang yang beriman itu adalah iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Itulah definisi iman. Mengikrarkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian
diyakini dengan hatinya, betul Allah itu ada, Nabi Muhammad itu adalah utusannya, wa amalum bil arkan, kemudian dia kerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan seluruh anggota badannya, maka itulah yang dinamakan dengan iman yang sempurna. Tatkala ada orang yang mengatakan dirinya Islam, saya beriman, tetapi tidak berpuasa, maka belum dikatakan dengan iman yang sempurna. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang dikatakan dengan iman yang sempurna adalah iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan, mengucapkan dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya, kemudian mengerjakan dengan seluruh anggota tubuhnya. Puasa, salat, zakat, semua dikerjakan dengan anggota badannya. Hadirin pemirsa channel Semawa Online TV yang berbahagia, pertanyaan yang kedua dari santri kita, yaitu mengenai nafsu. Apa hubungan nafsu dengan berpuasa? Nafsu adalah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rojatum minal jihadil asgori ila jihadil akbari. Faqila ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Sesungguhnya kalian telah kembali, telah pulang berperang dari perang yang kecil, kata Rasulullah. Pada saat itu para sahabat menjadi ternganga-nganga. Mengapa Rasulullah mengatakan perang Badar ini perang yang kecil, bahwa sesungguhnya perang Badar ini adalah perang yang besar? Maka kata Rasulullah, mahian nafsu, kata para sahabat. Ma jihadul akbari, kata para sahabat. Jihadun nafsi, kata Rasulullah, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Pada dasarnya kita menahan lapar dan minum, kemudian menahan diri dari menggunjing, menahan diri dari menggibah, menahan diri dari memfitnah orang lain. Itu semua adalah kita menahan hawa nafsu kita. Hadirin yang berbahagia, banyak para jenderal mampu membuat strategi perang untuk mengalahkan lawan-lawannya, akan tetapi belum tentu mereka mampu untuk membuat strategi untuk mengalahkan hawa nafsunya. Seorang raja, mereka mampu menundukkan rakyatnya, akan tetapi belum tentu seorang raja itu mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Kemudian seorang panglima perang, mereka mampu menundukkan lawan-lawannya di medan pertempuran, akan tetapi belum mampu mereka itu untuk menundukkan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Dalam riwayat dikisahkan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, maka Allah bertanya kepada nafsu, "Hai nafsu, siapa kamu? Siapa saya?" Maka nafsu menjawab, "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Dan Allah memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, bawa dia ke dalam api neraka, taruh dia 1000 tahun." Maka nafsu direndam selama 1000 tahun di dalam api neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Lalu nafsu ditanya kembali, "Wahai nafsu, siapa kamu, siapa saya?" Maka nafsu menjawab, "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Maka Allah memerintahkan malaikat, rendam dia ke dalam air yang paling dingin, yang bernama Zamharir. Saudara-saudara, air yang sangat dingin, apapun yang jatuh di air tersebut maka akan menjadi hancur dan lebur. Maka nafsu direndam selama 1000 tahun di dalam air yang sangat dingin tersebut. Kemudian diambil kembali, ditanya lagi, "Wahai nafsu, siapa kamu, siapa saya?" Tetap nafsu menjawab dengan sombongnya, "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, bawa dia ke dalam suatu ruangan, jangan kasih dia fasilitas, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum. Maka nafsu setika itu meronta, meraung, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah bertanya kepada nafsu, "Siapa kamu nafsu?" "Anta Rabbi wa ana abdi," katanya. "Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan saya adalah hambamu yang lemah." Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jadi pada dasarnya kita berpuasa dari sejak terbitnya fajar sampai dengan berbukanya, menjelangnya berbuka, itu semua adalah untuk menundukkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan di momen
Ramadan yang berbahagia ini, hari ini kita sudah memasuki 22 daripada pelaksanaan bulan suci Ramadan. Maka ini adalah 10 terakhir, wa akhiruhu ibkum minan nar. Itu adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Samawa Online TV yang berbahagia, menjelang berbuka ini kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Kemudian mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.